Kata Kiai itu kitab ini palsu karena nggak cocok itu diantaranya, dan berarti yang mentahqiq kitab ini 4 orang, dan 4 orang ini dianggap palsu semua, pemalsu lah. Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini wafat di tahun 383 Hijriah. Sedangkan kalau pengarang kitabnya ini 199, berarti kan dia lebih awal, sehingga tidak mungkin dia mencatat seseorang yang belum lahir. Di abad keempat tersebut teman-teman, itu mencatat nama Abdullah sebagai keturunan Ahmad al-Muhajir yang kemudian diinterpretasikan oleh muhakiknya di abad ke-13 itu sebagai Ubaidillah, yang mana Ubaidillah ini adalah ayah dari Alawi. Persoalannya, muhakik di abad ke-13 ini itu kan sangat jauh jaraknya sampai ke abad ke-5. Apakah layak? Apakah ini muktabar? Muhakik yang hidup di abad ke-13 itu mentahqiq kitab ke-5. Sementara di situ tidak ada sumber-sumber atau catatan kaki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanu. Di sini saya akan membahas perkembangan tentang perdebatan ilmiah tentang kitab-kitab yang digunakan sebagai rujukan untuk mencatat kehabiban atau keabsahan, atau benarkah terbukti secara ilmiah bahwasanya habib-habib yang termaktub atau tercatat di dalam Rabithah Alawiyah itu dapat dipastikan secara ilmiah dengan bukti-bukti pustaka ya, dengan kepustakaan. Oke. Ini ada tulisan terbaru, yaitu bantahan untuk salah satu pengasuh pesantren di daerah Jawa Tengah kalau tidak salah, yaitu dari Purworejo ya, saudara atau Ustadz atau Kiai Muhammad Lutfi Rahman. Ini yang dianggap oleh penulis artikel ini, oleh Kang Hamdan atau Pak Yai Hamdan Suhaimi dari Banten, itu ketinggalan kereta, ketinggalan zaman ya. Nah, di sini tulisan ini membahas tentang bagaimana status kitab Abnaul Imam maksud saya. Abnaul Imam itu yang dianggap kitab tersebut itu ada indikasi-indikasi kecurangan dalam tanda petik, bukan entah disengaja atau tidaknya, saya tidak tahu. Intinya di situ di dalam kitab Abnaul Imam itu seolah-olah ditulis oleh Abu Toba. Ya, padahal itu sudah terkontaminasi atau sudah ditahqiq oleh ulama-ulama di abad ke-12 atau ke abad 13 ya. Karena memang kitab ini teman-teman maksud saya, kitab ini ada pada abad ke-5. Ya, di mana kitab ini memang mencatat nama Abdullah sebagai keturunan dari Ahmad al-Muhajir. Jadi seperti itu. Nah, sementara kalau rujukan Imam Ar-Razi itu tidak mencatat Abdullah sebagai keturunan dari Ahmad al-Muhajir. Kemudian di dalam kitab Abnaul Imam ini di abad ke-4 tersebut teman-teman, itu mencatat nama Abdullah sebagai keturunan Ahmad al-Muhajir yang kemudian diinterpretasikan oleh muhakiknya di abad ke-13 itu sebagai Ubaidillah, yang mana Ubaidillah ini adalah ayah dari Alawi. Persoalannya, muhakik di abad ke-13 ini itu kan sangat jauh jaraknya sampai ke abad ke-5. Nah, oleh penulis ini di dalam artikel ini artinya menegaskan bahwasanya Abdullah yang ada di dalam kitab Abnaul Imam itu bukan Ubaidillah yang sekarang kita masyhur kenal sebagai keturunan dari Ahmad al-Muhajir, yang kemudian itu menjadi pusat dari Rabithah Alawiyah untuk mencatat nama-nama habib. Seperti itu ya, sekalipun kita akan mengatakan konsekuensinya kalau memang belum terbukti secara ilmiah, bukan cuma Habib Bahar, tapi habib-habib yang lain juga. Nah, ada juga bantahan tulisan terbaru dari Kiai Ahmaduddin. Itu Kiai Ahmaduddin itu membantah tentang bantahan Habib Bahar. Jadi ceramah tentang Kiai Ahmaduddin itu kan di reaction oleh Habib Bahar. Habib Bahar melakukan live streaming. Nah, live streaming Habib Bahar itu kemudian ditanggapi lagi oleh Kiai Haji Ahmaduddin dengan tulisannya. Tapi nanti setelah ini mungkin akan saya bahas artikel itu, tulisan terbaru itu teman-temannya. Saya ingin bahas ini terlebih dahulu tentang status kitab Abnaul Imam. Kenapa saya bahas? Karena memang di dua konten sebelum konten ini saya mempertanyakan status interpretasi muhakik di dalam kitab Abnaul Imam itu. Apakah layak? Apakah ini muktabar? Muhakik yang hidup di abad ke-13 itu mentahqiq kitab ke-5. Sementara di situ tidak ada sumber-sumber atau catatan kaki ya. Kita akan baca teman-teman ya, kita akan baca terlebih dahulu. Tapi ingat, saya tidak akan merespon komentar-komentar yang justifikasi atau menyerang pribadi. Baik itu saya yang diserang atau tokoh yang saya bahas di sini yang diserang. Ya, kita harus objektif menilai sesuatu dan harus bijaksana untuk menyikapinya ya. Ini kajian ilmiah teman-teman. Soal teman mempercayai itu melalui jalur ilmiah atau teman-teman mempercayai sesuatu itu berdasarkan kepercayaan saja, itu terserah teman-teman. Tapi ini ingat, kajian ilmiah. Kiai Haji Ahmaduddin mengatakan bahwasanya Habib di Indonesia itu belum terbukti secara ilmiah, yaitu bicara tentang ranah ilmiah. Bagi teman-teman yang ingin mempercayai Habib-Habib di Indonesia ini di luar ilmiah, artinya percaya saja mengimaninya, itu silakan. Barangkali itu pun yang saya lakukan.
sebagai sikap ihtiyat atau apa, kan seperti itu ya. Jadi kita harus adil, jangan gampang panas. Karena kalau kita gampang panas nanti seperti masyarakat bebek, dikasih umpan ke sana semua, dikasih umpan ke sana ribut semua ke sana ya. Jadi gampang digiring media nanti teman-teman. Nah, ini penulisnya Hamdan Suhaimi ya. Yai Hamdan Suhaimi ini dari Banten, teman-teman. Awalnya kitab ini Abnaul Anam fil Misri Wasyam Al Hasan wal Husain pernah didiskusikan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman saat tulisan tentang penelitian ilmiah nasab Habib di Indonesia baru dirilis dan belum jadi diskursus hangat seperti sekarang ini. Sebab berkali-kalinya Kiai Haji Ahmaduddin Utsman menegaskan bahwa tidak ada yang lebih kuat soal kitab nasab kecuali kitab yang ditulis abad 5, abad 6, dan abad 7 Hijriah. Jadi itu patokannya ya. Oleh karena itu Kiai Haji Ahmaduddin Utsman mengatakan kitab yang dijadikan rujukan yaitu kitab Al-Aqos yang di abad 13 atau 12 Hijriah itu tidak dianggap, karena memang dianggap terputus seperti itu. Nah, ini rujukannya teman-teman ya, bahwa yang digunakan itu yang muktabar itu abad ke-5, 6, dan ke-7. Jadi seperti itu. Tidak ada jembatan dari abad ke-7 sampai ke abad 13 tentang keabsahan tulisan di abad ke-12 itu sampai ke abad ke-7. Kok tiba-tiba diinterpretasikan Abdullah itu sebagai Ubaidillah. Nah, itu teman-teman ya. Memang betul mu'alif kitab Abnaul Imam itu Ibnu Toba hidup hampir sejaman dengan Ubaidillah yang diduga putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, yaitu tahun 400-an Hijriah. Dan ini awal keyakinan kita untuk membantah penelitian Kiai Haji Ahmaduddin Utsman soal terputusnya nasab Habib Indonesia, karena penelitiannya menjelaskan bahwa Sayyid Ubaidillah atau Abdullah tidak pernah tercatat di dalam kitab nasab abad 5, 6, dan 7 Hijriah. Kita lanjutkan dulu, bisa dipahami teman-temannya. Kita diskusikan secara detail fokus kitab Abnaul Imam tersebut. Hasilnya Kiai Haji Ahmaduddin di sini teman-teman ya. Kiai Haji Ahmaduddin Utsman telah mengecek validitasnya. Sebab apa? Sebab tertolak secara fakta sejarah. Nah, ini apa yang dimaksud fakta sejarah, nanti kita akan bahas. Bahkan ada kesan terjadi pencantolan nama. Artinya pencantolan nama itu ya asal naruh nama saja. Ya Abdullah itu Ubaidillah ditazkir kan seperti Urifa bi Ubaidillah kan seperti itu keterangan di kitab Abnaul Anam yang sudah ditahqiq di abad ke-13 itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pencantolan nama Ubaidillah di putra-putranya Sayyid Ahmad Muhajir tersebut itu dilakukan oleh orang yang menulis kitab nasab di abad 11 dan 12 Hijriah. Itu sudah saya bahas teman-teman ya. Nah, alasan kuatnya ini tentang fakta tidak terbukti secara fakta sejarahnya ini teman-teman. Alasan kuatnya ada keterputusan antara kitabnya Ibnu Toba dengan kitab yang ditulis abad 11 dan 12 Hijriah. Karena ada indikasi pencantuman nama Ubaidillah di anaknya Ahmad Al-Muhajir, padahal Ibnu Toba tidak sama sekali secara konkret ini teman-teman tentu ya menulis bahwa Ubaidillah putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Nah, tidak ada kekonkretan itu sehingga ini menjadi repot persoalannya. Memang kalau kita berbicara ilmiah itu harus terbukti, harus konkret datanya teman-teman. Misalnya teman-teman menulis jurnal atau menulis skripsi atau tesis ataupun disertasi, itu ketika menuliskan tentang catatan kaki harus benar-benar ketat. Salah satu titik saja itu masalah ya. Itu memang konsekuensi ketika kita berbicara ilmiah. Lah, ini kok tiba-tiba muncul tulisan dari pengasuh pondok pesantren Al-Ansori Purworejo, yaitu saudara Muhammad Lutfi Rahman, bahwa kitab Abnaul Imam fil Misri Wasyam Al Hasan wal Husain adalah kitab yang diinginkan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Padahal kitab itu sudah di tangannya serta dibahasnya bersama-sama dengan saya pada bulan lalu di tahun 2022. Muhammad Lutfi Rahman saya pikir atau saya anggap sudah ketinggalan kereta karena ulama Banten sudah bahas kitab itu jauh-jauh hari. Ini pernyataan dari Yai Hamdan Suhaimi ya. Kajian tentang kitab Abnaul Imam. Kita masuk ke dalam kajiannya teman-teman. Kiai Haji Ahmaduddin Utsman dalam waktu yang terpisah menjelaskan bahwa kitab ini judulnya palsu karena kitab ini tertulis dengan judul Abnaul Imam. Namun isinya bukan semata kitab tersebut, namun telah ditambahi kalimat para penyalin dan pentahqiq, yaitu Yusuf Jamalulail. Sang pentahqiq memberi judul kitab ini adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Ali Baitin Nabi atau Baitin Nabawi. Nah, pengarangnya palsu karena seakan-akan seluruhnya karangan Ibnu Toba, padahal di dalamnya ditambahkan oleh 4 orang, yaitu Ibnu Sodaqoh Al-Halabi, kemudian ada Abul Aun As-Sifarini, kemudian ada Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi ya, dan Yusuf Jamalulail.
yang kemudian mencetaknya dan memberi judul baru dengan nama Al-Aqdu Al-Masih fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Mereka berempat menambahkan di dalamnya sesuai nama-nama yang ada pada zamannya. Ini pentahkik-tahkik, artinya kitab tersebut memang sudah terkontaminasi. Nah, seperti ketika saya membaca kitab tersebut untuk pertama kali, memang teman-teman, saya, wah ini bisa untuk membantah Ki Haji Ahmaduddin yang mengatakan Ki Haji Ahmaduddin itu kan menggunakan referensi Imam Fakhrur Razi ya di abad ke-6, bahwasanya di situ tidak ada nama Ubaidillah. Tapi ketika saya membaca kitab Abnaul Imam, itu ada Ubaidillah, walaupun di situ namanya Ahmad, yang kemudian ditahkik atau diinterpretasikan itu sebagai Ubaidillah. Seperti itu. Ternyata Ubaidillah itu adalah hasil daripada pentahkik yang hidup di abad ke-13. Itu persoalannya teman-teman. Sehingga itu tertolak, terbantahkan dengan tulisan ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Tahunnya palsu karena kitab ini ditulis ulama yang wafat di tahun 199 Hijriah. Oh, itu kita bisa bayangkan teman-teman. Sebagaimana disebut dalam kitab ini pada halaman 17, namun kemudian di judul ditulis wafat 478 Hijriah. Nah, ini masalah juga. Ada kesalahan pendataan tahun tentang kewafatannya. Isinya palsu. Ini bukan cuma judulnya yang palsu, isinya juga dipalsukan teman-teman. Isinya palsu karena isinya tidak sesuai judulnya. Judulnya kitab Abnaul Imam, tapi isinya penuh tambahan dari penyalin dan muhakkik. Artinya memang kalau kita interpretasikan dari tulisan ini, sebagaimana yang sudah diteliti oleh Kang Hamdan Suhaimi ini, kitab tersebut memang selain ditahkik juga penuh kepentingan dong. Karena kan kitabnya Abnaul Imam ini bicara apa, lalu oleh muhakkik ini seolah-olah diambil yang sesuai dengan kepentingannya, lalu itu dimodifikasi seperti itu. Kalau kita merujuk pada tulisan ini teman-teman ya. Nah, sekalipun saya sudah baca kitabnya seperti itu, versi muhakkik, bukan versi aslinya. Kalau versi aslinya belum saya temukan teman-teman ya. Saya baca yang versi muhakkik atau yang sudah ditahkik seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Termasuk yang disebut Muhammad Lutfi Rahman, bahwa dalam kitab tersebut ditulis Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Abdullah. Itu adalah palsu, bukan tulisan Ibnu Tabatoba pengarang kitab Abnaul Imam, tetapi tulisan penyalin atau pentahkik Yusuf Jamalul Lail, seorang Habib turunan Ba'alawi yang lahir tahun 1938 Masehi. Oh, berarti nama Ahmad di situ, bukan Ahmad, Abdullah di situ yang kemudian diinterpretasi sebagai Ubaidillah, itu juga dipalsukan. Berarti Ibnu Tabatoba itu tidak pernah menuliskan Abdullah. Nah, ini coba Kang Hamdan Suhaimi tolong dijelaskan ya. Kitab aslinya mungkin bisa dihadirkan ya teman-teman, kitab yang belum ditahkik. Seperti itu. Nah, kesimpulan akhir, jadi kitab yang disebut Muhammad Lutfi Rahman, pengasuh pesantren di Purworejo menjadi syahid bagi nasab Ba'alawi, itu tertolak secara ilmiah. Sampai saat ini Muhammad Lutfi Rahman harus lebih gigih lagi untuk mencari kitab nasab primer yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Nah, itu sebuah tantangan ya. Jadi memang ini sebuah tantangan dari termasuk Kiai Haji Ahmaduddin dan juga Kang Hamdan Suhaimi untuk mencari manakah sumber yang tervalidasi, yang benar-benar akurat, terbukti secara ilmiah, yang menyatakan bahwasanya Muhammad Isa itu memiliki putra Ubaidillah. Ilmu nasab termasuk ke dalam ilmu sejarah, dalam merekonstruksi suatu peristiwa masa lalu dan membuktikan nama tokoh apakah ia historis atau historis berarti tidak historis. Seorang sejarawan perlu menerapkan metode sejarah. Nah, ini fungsinya para sejarawan berkumpul, para cendekia berkumpul untuk mengumpulkan manuskrip yang terhimpun. Itu dicari semuanya teman-teman. Nah, ini kan pada akhirnya kan seru teman-teman. Wacana di publik itu yang muncul ilmiah, bukan gontok-gontokan, bukan adu mulut, bukan adu congor. Jadi seperti itu ya. Penutup, mencermati diskursus soal nasab Al-Habib di Indonesia atau Habaib di Indonesia tidak perlu dengan cara emosional atau dengan kekerasan. Nah, ini saya suka. Ini murni pembahasan ilmiah ya, memang seperti itu. Kalau kita pembahasannya tidak ilmiah, ketika kita berhadapan dengan zaman sekarang, apalagi kalau kita berhadapan dengan orang-orang barat itu, mereka akan menertawakan. Mau tidak mau kita harus membuktikan bahwasanya Islam itu tidak tertinggal dalam sisi ilmiah. Jadi seperti itu ya. Mau tidak mau itu teman-teman. Karena memang Islam ini ada sebagian kelompok yang memandang Islam ini kulturnya sangat tertinggal, sehingga banyak yang mengatakan Islam agama tertinggal, masih terbawa suku-suku seperti suku-suku India di zaman dulu, ada pengkultusan dan segala macam. Itu masih ada pandangan-pandangan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus menjawab persoalan-persoalan itu, bahwasanya Islam itu memerdekakan pikiran. Ya, siapapun sebagai pribadi boleh berpikir secara merdeka. Ya. Oleh karena itu, dulu itu kurang apa Imam Bukhari, kurang ilmiah apa menulis hadis, Imam Muslim kurang ilmiah apa menulis atau menyusun hadis itu ya. Para ulama-ulama kita terdahulu itu kita munculkan lagi hasanahnya teman-teman.
Kemudian di era Abbasiyah itu Abbasiyah berhasil Baitul Hikmah itu mengakses atau menerjemahkan kitab-kitab filsafat dari Yunani yang bahkan itu jaraknya jauh. Tapi kok bisa akurat di zaman dulu? Kenapa sekarang nggak bisa untuk menghadirkan fakta ilmiah? Jadi seperti itu ya. Kita tahu bagaimana Al-Kindi lalu turun ke Al-Farabi lalu turun ke Ibnu Sina. Itu yang diterjemahkan karya-karya dari Yunani, dari Aristoteles. Kemudian dari karya Plato juga. Kalau Socrates kan tidak menulis kitab ya. Kitabnya itu yang menuliskan Plato, kalau Socrates. Kita lanjutkan. Jika ada hujah atau rujukan kitab nasab yang menguatkan Sayyid Abdullah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir dijelaskan secara ilmiah dan harus dipertanggungjawabkan, saya kira ada tesis pada antitesis. Begitu kira-kira konsep dialektika George William Friedrich Hegel. Wah, ini menggunakan teori filsafat. Ya. Ini memang bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Bukan berarti, oh ini dari barat keren. Oh tidak, mereka juga dari barat itu merujuk balik lagi ke Islam kok. Di abad kemajuan Islam itu kita itu menjadi pusat dunia. Kita tidak perlu minder ya teman-teman ya. Kalau ada kita merujuk kepada Hegel misalnya, kepada René Descartes dan lain-lain. Pemikir yang jujur adalah pemikir yang mempertahankan kebenaran dengan landasan ilmu. Nah ini. Nah pemikir yang jujur adalah pemikir yang berlandaskan kepada ilmu. Ini yang saya suka teman-teman ya. Jadi memang landasannya itu harus ilmu. Tidak ada keberatan. Oh saya suka ini maka saya harus bela. Oh saya tidak suka ini maka saya harus serang. Tidak seperti itu. Lalu gontok-gontokan. Apa itu? Tidak seperti itu teman-teman ya. Karena apapun itu masih harus tunduk pada kebenaran yang berlandaskan ilmu. Nah kita sekarang bicara ilmiah, datanya. Maka data yang diperlukan. Bukan otoritas, bukan penokohan. Tidak seperti itu. Tapi data ilmiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.